Oke, jadi ini soal ada 30 soal. Tadi di kelas 11 saya bahas semuanya 1 sampai 30. Dan kita sudah sepakat soal yang kita bahas hari ini itu sudah pasti keluar di PH ya. Sudah pasti keluar di PH. Tapi cuma 10 ya. Jadi dari 30 soal cuma 10 aja yang saya pilih ya soal. Oke. Nomor 1. Diketahui himpunan A, Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Oke, ungu-ungu nih. Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Ya, ini nggak harus kalian tulis ya. Yang kalian tulis yang kira-kira butuh kalian catat aja. Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ini itu apa? Ibu kota dari, Pak. Nah, Jakarta, ibu kota dari Indonesia. Pop, Jepang. Thailand. Tokyo, Jepang. Manila, Filipina. Malaysia, Kuala Lumpur. Gimana sih pelajaran IPS-nya nih? Aduh. Ya. Jadi ibu kota dari ya. Nggak perlu catat ya. Ini cuma kita bahas aja. Kita lanjut. Relasi dari A ke B. 1, apanya dari 1? 2, apanya dari 4? 3, apanya dari 9? 4, apanya dari 16? Kuadrat dari 1 kuadrat dari 1. 2 kuadrat dari 4. Akar ya. Jadi akar ya. Jadi bukan kuadrat atau pangkat 2 ya, sama ya, kuadrat sama pangkat 2 sama ya. Jadi akar ya kebalikannya. 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9. Tahu akar ya? Tahu ya? Jadi akar 9 itu 3. Nah, akar 4 itu 2. Jadi kebalikan aja. Kalau 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat 4 gitu kan. 3 kuadrat 9. Jadi kebalikan itu ya, akar itu kebalikan ya. Kebalikan dari kuadrat. Oke, lanjut ya. Nggak perlu banyak ini ya. Diketahui himpunan P 246 Q 234. Himpunan pasang urutan P ke Q yang menyatakan kelipatan dari 2 kelipatan dari 2 kelipatan dari 2. 4 kelipatan dari 2 dan 4. 6 kelipatan dari 2 dan 3. 2 dan 3. Yang mana berarti? Yang A. Yang A ya. Gak usah ditulis jawabannya A ya. Nanti soalnya nggak mungkin saya milihnya nomor 1 PG ini, nomor 2 PG nggak mungkin ya. Ya. Jadi ini kalian nggak usah tulis jawabannya A, nggak usah. Yang penting ngerti dulu. Ngerti nggak sampai sini, ngerti nggak? Dari nomor 1 sampai 3 masih ada yang bingung nggak? Bisa ya? Dimengerti ya? Karena kalau masih bingung bilang aja, jangan sampai nilainya jelek baru bilang nggak ngerti ya. Nomor 4. Himpunan K 2, 3, 4, 5. L 3, 4, 5, 6, 8, 12. Dia itu kan himpunan pasang berurutan 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Maka relasi dari K ke L itu apa? 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Apa nih berarti? 2 itu 2 kali dari 4 kan? 2 kalinya dari 4?
3 2 kali dari 6. 2 2 kali dari 4. Setengah. Setengah dari. ya, bukan 2 kali ya. 2 itu setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6. 4 setengah dari 8. 5 setengah dari 10. Ya, setengah dari. Ya. Setengah dari. Ini Kartesius masih gampang. 1,2, 2,3, 3,1, 4,4, 5,2. Ini udah pernah kita pelajari ya. Nggak ada di PH ya. Nah, ini yang belum kita pernah pelajari ya. Jika A itu himpunannya 1, 3, 5 dan B himpunan 2 dan 4. Nah, teman-teman harus tahu. Jadi di himpunan itu ada yang namanya jumlah himpunan. Nah, himpunan A ini ada berapa? Ada 3 ya. Ini saya mau ganti warna dulu ya. Jadi himpunan A itu ada 3, maka ditulisnya jumlah himpunan A. Jadi NA itu artinya jumlah himpunan A sama dengan 3. Sampai sini ngerti? Cara penulisannya ya. Kalau jumlah himpunan B berapa? Ada berapa? 2 ya. 2. Maka A kali B berarti 3 kali 2 berapa? 6. Artinya bukan 6 nilainya apa jawabannya ya, tapi himpunannya ada 6. Mana yang himpunan ada 6 dari A sampai D? Yang A, udah otomatis A jawabannya ya. Paham ya? Jumlah himpunan A itu ditulis NA sama dengan 3. 3-nya dari sini ya, 1, 2, 3. Kalau NB itu jumlah himpunan B sama dengan 2. 2-nya dari mana? Dari sini. 2 dan 4 itu 2 ya. 2 himpunan. Oke, kita ke yang nomor 7 untuk penjelasan lebih jelas lagi. Ya. Jika NA sama dengan 6, berarti jumlah himpunan A ada berapa? Ada 6. Dan jumlah himpunan antara A dikali B itu 18. Ya. Jadi NA itu 6 ya. Sedangkan NA kali B itu 18. Maka yang tanya NB, maka jumlah himpunan B berapa? Nah, berarti dari mana? Dari 6 kali titik-titik sama dengan 18 gitu kan? 3 ya. Atau 18 bagi 6, 3 ya. Bisa ya? Masih bisa dipahami ya? Ini saya hapus dulu aja, kita lanjut aja dulu. Kalau ada yang agak susah-susah baru ya. Oke, untuk pembacaan ini ini harus sering dilakukan ya. Himpunan P ya. Jika himpunan P itu nilainya adalah jika X itu antara 10 sampai 20 ya. Jadi kita bisa lihat di sini X lebih besar dari 10 kan? X lebih besar dari 10 artinya kan 11, 12 dan seterusnya. Tapi X juga lebih kecil dari 20. Berarti 19, 18 dan seterusnya ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa X ini antara 10 sama 20. Jadi antara 10 dan 20. Tapi di sini dikasih tahu
X itu anggota bilangan prima, ya. Oke, saya ulangi, ya. Jadi jika himpunan P itu nilai X-nya adalah antara 10 sampai 20 dan X-nya itu anggota bilangan prima. Jadi kalian kalau ada kayak gini nih, cukup ininya kalian baca sama ininya nih. Gitu ya. Antara 10 sampai maaf salah. Ininya maksudnya ya. Ininya aja nih. Nah, ininya aja. Antara 10 sampai 20 tapi bilangan prima ya. Harus lihat ininya, jangan sampai salah. 10 sampai 20 tapi bilangan prima. Bilangan prima tahu nggak? Berapa aja? Bilangan prima. Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angkanya sendiri. 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 11, 13, 17, 19. 19. Ya, karena sampai 20 jadi sampai 19 ya. Nah, tapi lebih besar dari 10 berarti dari 11, 13, 17, 19. Ada berapa berarti ini? Ada 4. Berarti jumlah himpunan P ada 4. Sedangkan P dikali Q itu 20. Berapakah Q? 5 ya. Dari mana? Dari 20 dibagi 4. Ya. Gampang ya. Yang penting tahu ini dulu, cara baca ini yang mungkin agak susah ya. Jadi kalian belum terbiasa, jadi yang penting cara baca ini dulu. Nanti kita coba temui di soal yang lain ya. Mau nyatat dulu? Saya hapus kalau enggak. Nanti bisa ditonton lagi di YouTube karena ini saya rekam ya. Jadi bisa kalian tonton lagi di YouTube ya. Oke, lanjut. Gambar di bawah ini menunjukkan pemetaan atau fungsi F dari himpunan A ke himpunan B, domain dan range. Nah, domain dan range. Domain yang mana domain? Yang A ya. Kalau range? Yang B. Oke, tapi yang dipilih. Nah, domain berarti berapa aja? 1, 2, 3. Range-nya B dan C. Yang mana berarti? Yang ini ya. Masih gampang ya. Oke. Fungsi F dari A ke B nyatakan dengan yang mana? Oke, himpunan pernyataan yang benar ya, yang mana? Domainnya A B C D, benar nggak? Domainnya A B C D benar? Benar ya? Kodomainnya 13579 benar? Benar ya? Range-nya 357 benar? Benar ya? Himpunan pasangan berurutannya A ke-7, B ke-3, C ke-5, D ke-7 benar? Benar semua ya berarti ya. Berarti yang D. Oke, lanjut. Fungsi F X 3X min 1. Nah, ini. Yang kita baca ini aja ya. Sama ininya ya. X lebih apa ini?
Ya, X lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5 dan bilangan asli. Bilangan asli itu yang mana nih? Yang dari 1 ya, 1, 2, 3. Kalau bilangan cacat dari 0. Kalau bilangan bulat dari minus ya, minus 0 positif ya. Begitu. Jadi bilangan asli itu berarti hanya kalau kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, 4. Ya, daerah. Ya udah ini jawabannya. Yang ditanyakan daerah hasil ya. Maaf, daerah hasil. Daerah hasil berarti F1, F2, F3, F4. Ya. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Sampai sini ngerti? Yang saya tulis nih. Ngerti nggak Fatir? Belum terlalu ngerti. Oke, saya ulangi ya. Pertama, ini yang saya tulis. Ya. Fx sama dengan 3x min 1 dari mana? Dari sini ya. Dari soalnya. Fx sama dengan 3x min 1. Jadi saya tulis dari soal. Rumusnya sudah ada. Ya. Lalu ini dari mana? F1, F2, F3, F4. Dari ini. X itu lebih kecil dari 5. Lebih kecil dari 5 itu berapa, Fatir? 1, 2, 3, 4. Ya, lebih kecil dari 5 ya. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Kalau bilangan caca dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau bilangan caca. Tapi karena bilangan asli jadi dari 1. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, nilai ini artinya ini X-nya nih. Jadi X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4. Ya. Nah, nilai ini kita masukkan ke rumus, ke X ini. Satunya ke sini. Jadi 1. 2-nya ke sini. Jadi 2. 3-nya ke sini. Ya. Jadi 3. 4-nya ke sini. Jadi 4. Sampai sini ngerti ya? Jadi nilai 1, 2, 3, 4-nya itu dari yang kita cari di sini ya. Nah, karena udah ada rumusnya, ini ada rumusnya di sini. 3x min 1, maka si x ini kita ubah dengan 1. Jadi 3 kali 1. X ini kita ubah jadi 2, jadi 3 kali 2. X kita ubah 3, jadi 3 kali 3. Ya. Sampai sini ngerti ya? Ngerti nggak? Beneran? Ya. Oke, 3 kali 1 berapa? 3 dikurang 1, 2. 3 kali 2, 6 kurang 1. 3 kali 3 kurang 1. 3 kali 4 kurang 1, 11. Ada jawabannya? 2, 5, 8, 11 ya. Kenapa hari itu bingung gitu hari? Itu lagi baca doang Pak. Udah bingung saya. Oke, sampai sini masih yang bingung? Pada nggak nyalain ini. Oke ya, lanjut.
Oke, ini kita tulis fx sama dengan x plus 2. Ini ya. Jadi yang ini saya tulis di sini ya. Lalu yang kedua, fx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, bedanya apa di sini? Kalau yang pertama, itu dia harus bilangan ganjil. X-nya harus bilangan ganjil. Ya, yang ini ganjil. Jadi kalau ada X-nya ganjil, pakainya yang ini ya. Kalau genap, ya, kalau X-nya genap, dia harus pakai yang ini. Oke, kita coba ya. Bayangan X, ya, kita anggap aja X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. 3 ini ganjil atau genap? Ganjil, benar enggak? Kalau misalkan 3, berarti yang atas ya ganjil ya. 3 tambah 2, benar 5? Benar ya, sama ya. Lalu X sama dengan 4. Pakainya yang ganjil apa genap? Yang genap, berarti yang ini ya. Berarti 4 kuadrat min 1. Berapa 4 kuadrat min 1? 16. 4 kuadrat 16 ya, buat 8 ya. Dikurang 1 berapa? 15. Benar nggak ini? Benar ya. Kalau F-nya, X-nya 1. Berarti yang ganjil ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Benar nggak? Kalau X-nya 0. Ganjil atau genap? Ganjil atau genap? Tidak ada ya. Tidak ganjil dan tidak genap. Artinya yang 4 ini salah. Berarti yang mana pernyataan yang benar? 1, 2, dan 3. Ya. Ya, jadi pastikan baca soalnya baik-baik ya. Sudah? Masih nyatet? Ya, saya nggak maksa kalian nyatet ya. Yang nggak nyatet ya nanti tinggal lihat YouTube aja. Oke, lanjut. Oke, coba Fatir. Nih, yang lain kalau nggak tahu bilang ya. Jadi biar sering saya tanya, biar lebih ngerti ya. Oke, coba Fatir. Ini bisa saya tulis kayak gimana? Kalau yang saya sering saya tulis gimana? F X gitu ya. Jadi ini kayak gini sama aja ya. Fx sama dengan AX min 5. Nah, F min 2 artinya apa? F min 2 artinya X-nya berapa? Min 2 ya. Jadi X yang dikurung ini sama dengan min 2. Sama dengan 3-nya saya jauhin aja. Kenapa? Karena saya mau masukin rumusnya. Nah, di sini A-nya tetap karena kita belum tahu A-nya berapa. X-nya diubah berapa, Fatir? X-nya diubah berapa? Ini kan X-nya diganti min 2 di sini nih. Berarti X di sini diganti berapa? Diganti? Karena X-nya diganti min 2, maka X-nya di sini jadi min 2 juga. Ya, jadi X-nya kan diganti min 2 nih. Berarti X yang di sini juga diganti min 2. Ya. A dikali min 2 berapa? Min 2A dikurang 5 ya. Ini tinggal turun aja sama dengan 3.
min 5 pindah ruas. Tadinya negatif pindah jadi positif. 3 ditambah 5. Min 2A sama dengan 3 tambah 5 berapa? 8. A sama dengan 8. Tadinya dikali ya. Tadinya dikali pindah jadi dibagi. 8 dibagi 2 berapa? 4. Ada minusnya ya. Minus 4. Jadi nilai A-nya berapa? Minus 4. Lanjut yang ini. Coba saya kasih tahu. Kan sama aja kayak ini ya, Fatir ya. Jadi saya nulisnya gimana nih? F. Nih tulis ini dulu. Yang ini nih. Dalam kurung X gitu ya. Sama ya, sama dengan X kuadrat namanya ya. X kuadrat ditambah ini 2X dikurang 2. Bayangan dari 2 itu artinya F-nya nilai X-nya 2 ya. Berarti X-nya diubah 2 nih Fatir. X-nya diubah dulu. Berarti yang mana aja yang diubah nih? Ini diubah enggak? Kenapa enggak? Nah, karena dia X sama-sama X tetap diubah Fatir ya. Jadi X-nya diganti 2. 2 kuadrat. Ya, terus ini yang X-nya diganti berapa? 2 juga. Berarti 2 dikali 2. Dikurang 2-nya tinggal turun ya. 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat itu 2 kali 2. 4. 2 kali 2? 4. 2 kali 2, 4 ya. Kurang 2. 4 tambah 4 kurang 2. 6. Bisa ya? Kalau sering latihan selalu gampang kok ya. Kalau sering latihan ini selalu gampang. Soalnya masih bisa ngikutin. Ya gini, tinggal masukin X-nya, tinggal yang susah itu memang konsep awalnya dulu. Kalau konsep awalnya bingung sampai sekarang juga bingung. Yang penting konsep awalnya dulu. Oke, lanjut. Ini saya hapus ya, nanti boleh lihat lagi di YouTube aja ya. Nah, yang ini sama ya. Ini sama. Jadi sama-sama fx sama dengan 2x x min 3 lalu x-nya diganti 5 kan gitu kan? Sama aja ya. Tinggal ganti 5 aja, x-nya 5 ini 5 kurang 3. Ya. Jadi x-nya diganti 5. X-nya diganti 5. Berapa? 2 kali 5 berapa? 10. 5 kurang 3? 10 kali 2? 20. Gampang ya? Oke, ini masih sama-sama aja ya. Ini juga sama. Nah, yang ini dia eliminasi dan substitusi ya. Saya tulis lagi ini, coba Raihan. Saya nulisnya gimana Raihan? F X sama dengan berapa? AX kan ada di sini AX. Suaranya nggak kedengeran, Rehat. AX ditambah B, kan tinggal ditulis kan? Udah ada di sini. Ya. Jika F2 berarti nilai X-nya diubah menjadi
2 ya. Nah, di sini kan X-nya masih ada nih. Kita ganti 2 ya. A dikali 2 tambah B. Nah, sama dengan berapa? Di sini ada ya. Tuh, sama dengan 3. Nah, kalau F-nya 3, berarti X-nya diganti berapa? X-nya diganti 3. A dikali 3 tambah B. Sama dengan berapa ini? Ada di sini ya. Berapa sama dengannya? Sama dengan berapa ini? 5. Sampai sini paham ya? Jadi X-nya diganti dengan 2. Nih, X-nya diganti dengan 2. Ya, lalu X-nya diganti dengan 3. Ya. Oke, lalu udah kayak gini pakai eliminasi dan substitusi. Ini saya sederhanakan dulu ya. Jadinya 2A tambah B sama dengan 3. 3A tambah B sama dengan 5. Dieliminasi. Karena ini lebih besar yang bawah, maka saya balik aja ya, biar lebih mudah ya. Jadi eliminasi, masih ingat eliminasi itu apa? Menghilangkan atau mengeluarkan salah satu variabel antara A dan B. Yang mana yang mau dikeluarkan kira-kira? Yang mana? Yang B ya. Yang udah sama ya. Kayak gitu. Kita tulis di sini. Saya balik ya biar lebih mudah. 3A tambah B sama dengan 5. 2A tambah B sama dengan 3. Dikurang ya. 3A kurang 2A. Tinggal 1 ya. Kalau 1 nggak usah ditulis satunya ya. A. B dikurang B. B dikurang B. Habis ya. Nggak ada ya. 5 kurang 3. 2. Berarti A-nya berapa? A-nya 2. Nah, yang ditanyakan nilai F1 sama A dikurang B. Nah, nilai B-nya berapa? Setelah dieliminasi, disubstitusi. 2-nya ini kita masukkan ke sini ya. 2-nya kita masukkan ke sini ya. Mana berarti? Boleh ke yang atas atau yang bawah, boleh, nggak masalah. Ya, tapi lebih mudah yang atas karena lebih kecil nilainya. Berarti 2, A-nya kita ganti berapa? 2 ya. 2 kali 2 tambah B sama dengan 3. 2 kali 2 berapa? 4 tambah B sama dengan 3. Berarti B-nya berapa nih? B sama dengan 3 dikurang 4. Min 1. Berarti B-nya min 1. Ya, kita cari dulu ya. A-nya itu 2 dikurang min 1. Ya. Silakan coba dilihat dulu. Siapa itu? Telepon siapa? Berarti 2 dikurang min 1. Jadi tambah ya. 2 tambah 1 jadi 3. Berarti B-nya 3. Ya. Lalu yang ditanya F1. F1 juga. F1 sama dengan tadi AX plus B ya. AX plus B atau X kita ganti 1. Jadi A kali 1 tambah B. Ya, A-nya dan B-nya udah ada tadi ya. A-nya 2. B-nya min 1. 2 kali 1 berapa? 2. Dikurang apa ditambah nih? Kurang ya. Dikurang 1. 2 dikurang 1? 1. Berarti F1-nya nilainya 1. A min B-nya nilainya 3 yang B ya. Pusing yang lihatnya ya. Kalau melihat langsung kayak gini pusing, tapi kalau satu-satu perlahan-lahan bisa. Silakan nanti lihat di YouTube lagi aja kalau mau. Karena sudah kita sepakati soal yang kita bahas hari ini itu sudah pasti keluar di
PH ya. Tapi saya pilih nanti soalnya. Yang ini sama ya. Fx tinggal masukin aja. Masih sama, nggak ada yang berubah. Ya. Masih sama ini, masih sama semua. Nah ini. Diagram berikut merupakan pemetaan. Yang mana yang merupakan fungsi? Masih ingat? A fungsi bukan. Kenapa bukan? Karena ada yang golput. B fungsi bukan. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. C fungsi bukan. Bukan. Enggak, Pak. Iya, Pak. Karena ada yang milih 2, Pak. Pilih 2. D fungsi bukan. Bukan. Iya. Enggak. Golput, Pak. Karena ada yang golput ya. Berarti jawabannya B ya. Iya, Pak. Nah, nomor 25 juga sama. Yang merupakan fungsi. Pemetaan itu sama dengan fungsi ya. Artinya yang dia milihnya nggak boleh 2 kali. 1 milih ke-3, 2 milih ke-4, 2 milih ke-5, 3 ke-6. Ini fungsi bukan? Kenapa bukan? Karena 2-nya dia milih 2 kali ya. Oke, sekarang yang B. Minus 1 ke 2, 0 ke 4, minus 1 ke 3. Minus 1-nya 2 kali ya. Berarti bukan. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Nah, ini fungsi ya. Dia hanya Iya, Pak. 1. Minus 1 ke 2, minus 1 ke 3. Minus 1-nya milih 2 kali. Berarti yang C. Ya, gampang ya. Oke, 26. Dari grafik di atas yang merupakan fungsi atau pemetaan. Oke. Ya. Ini udah pasti ya. Karena dia pasti bentuk garis itu dia adalah fungsi. Dan ini juga yang ketiga. Jadi kalau dia kuadrat biasanya kayak gini bentuknya ya. Dia melengkung seperti ini. Jadi bisa melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Pilihannya cuma itu ya. Jadi kalau melengkungnya ke samping kayak gini fungsi bukan? Bukan ya. Ini bukan fungsi. Jadi pilihannya cuma melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Ya. Nah, yang kedua itu fungsi bukan? Bukan ya. Jadi kalau dia bentuknya garis, harusnya dia cuma satu garis. Ya. Ke sini atau ke sini bebas ya. Atau mau lurus ya silakan. Ya. Itu fungsi. Tapi kalau dia garisnya seperti ini itu bukan fungsi. Ya. Jadi harusnya ini gambarnya bukan kayak gini tapi kayak gini. Nah, kalau kayak gini benar. Kalau bentuknya apa disebutnya? Saya lupa namanya ya. Berarti yang mana? 1 dan 3 ya. Yang merupakan fungsi dari Cartesius ini. Ya ini nggak usah ya. Nggak usah. Oke, yang ini terakhir nih 29 dan 30. Korespondensi 1-1. Ini pasti keluar ya. 2 soal ini pasti keluar ya. Jadi korespondensi 1-1 itu ya, artinya dari himpunan A ke himpunan B itu hanya boleh milih 1-1 dan nggak boleh milih yang lain. 1 udah ke A nih. 2 boleh ke A nggak? Nggak boleh. Dia harus milih yang lain. Boleh ke B, boleh ke C. Ya. Silakan aja. Nggak harus lurus gini ya.
Bisa aja kayak gini, satunya ke B, duanya ke C, tiganya ke A. Nggak masalah, yang penting pilihannya beda-beda. Ya, itu namanya korespondensi satu. Berarti yang mana nih? 1 ke A, 2 ke A boleh? Nggak boleh ya, karena A-nya 2 kali. 1 ke A, 2 ke B, 2 ke C boleh? Duanya milih 2 kali ya, nggak boleh ya. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B. Nggak boleh ya, B-nya. 1 ke A, 2 B, 3 C yang itu korespondensi satu-satu. Dia harus hanya boleh milih satu. Kalau udah dipilih yang lain nggak boleh kita pilih lagi. Ya, kayak gitu. Kalau ada istri, ada perempuan udah nikah, nggak boleh dinikahin lagi sama laki-laki. Kecuali kebalikannya ya. Kalau ada laki-laki sudah menikah, boleh dinikahi sama perempuan yang lain. Benar ya, kecuali udah punya 4 sih laki-lakinya. Benar nggak? Benar ya. Iya, kalau laki-laki kan boleh 4 kan? Kalau perempuan boleh lebih dari 1 nggak? Nggak boleh. Perempuan Boleh, Pak. menikah dengan dengan 2 laki-laki, 3 laki-laki nggak boleh. Hanya cukup 1. Kok nggak adil sih? Itu nanti penjelasannya panjang lagi ya. Karena ini laki-laki berarti setuju-setuju aja ya. Nanti kalau saya jelasin ke perempuan nanti pada nggak setuju biasanya. Oke, lanjut. Di sini sudah saya jelaskan tadi ya. Artinya apa ini tadi? NA itu artinya apa? Jumlah himpunan A itu 4. Dan jumlah himpunan B itu juga 4. Nah, ini syarat untuk korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu, himpunan A, jumlah himpunan A dan himpunan B-nya harus sama. Jadi NA harus sama dengan NB. Harus, nggak boleh beda. Misalkan gini, 1, 2, 3, 4. A, B, C. Ini korespondensi satu-satu bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena 4-nya nggak milih. Dan nggak bisa milih. Itu bukan korespondensi satu-satu. Oke? Bisa ya? Pahami ya? Jadi korespondensi itu harus jumlah himpunannya harus sama. Kalau A-nya 3 ya B-nya 3. A-nya 4, B-nya 4. Nah, contoh di sini A-nya 4, B-nya 4. Nah, yang ditanya adalah banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, kemarin itu kita bahas kalau misalkan dia jumlahnya 3, maka tinggal 3 kali 2 kali 1. Kalau jumlahnya 4, kalau jumlahnya 5, ngerti ya sampai sini ya? Kalau jumlah himpunannya itu berapa? Misalnya 7, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau di SMA nanti kalian belajar namanya n faktorial. Ya, nanti di SMA ada tuh belajar n faktorial. Yang artinya sama kayak gini. N faktorial atau 4 faktorial misalkan. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, ini nanti kalian pelajarinya waktu SMA ya. Kalau sekarang cukup ini aja yang kalian. Jadi berapa kalau jumlahnya 4? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa ini? 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Oke, cukup ya. Sudah selesai ya. Ini silakan nanti cek lagi di YouTube ya untuk mempelajari lagi. Kemungkinan soal-soal ini keluar di pekan harian, penilaian harian ya. Oke, dari saya cukup.